Oke, jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu saham yang bisnisnya hampir tidak pernah ditinggalkan dan setiap saat dibutuhkan, bahkan setiap detik bisnisnya dibutuhkan oleh semua orang, khususnya orang-orang Indonesia. Dan karena bisnisnya ada di Indonesia, kita akan bahas itu sahamnya. Jadi saham apakah itu? Sebelum lanjut teman-teman, pastikan subscribe dan bantu share video ini ke berbagai sosial media. Oke, jadi saham perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang bisa dibilang bisnisnya hampir tidak ada matinya ya, karena setiap saat yang namanya kendaraan selalu butuh layanan dari perusahaan ini. Nah, kita lihat dulu total pendapatannya berapa teman-teman, dan ini total pendapatannya naik terus ya. Dari grafiknya kelihatan dari dulu hanya 6, 7, sekarang sudah 8,14 triliun. HPP-nya minus 5 triliun. Dan kalau kita lihat berarti tersisa 2,9 triliun. Net profit marginnya nanti kita sampaikan. Dan pemasukan operasionalnya 2,3 triliun. Jadi ini setelah dikurangi dengan operating expenses-nya. Non operational income total 795 miliar, sehingga pre-tax income-nya jadi itu sekitar 1,53 triliun. Kemudian tax-nya, pajaknya 449 miliar. Dan net income before discounted operation itu 857 miliar. Dan tersisa 857,39 miliar. Laba bersihnya turun 10% dibandingkan dengan kuartal 3 2024 yang nilainya 953,4 miliar. Jadi kalau kita lihat dia di kuartal 3 memang terjadi penurunan, dan kuartal 4 biasanya baru akan kelihatan positifnya. Makanya saham ini biasanya akan naik di awal-awal tahun biasanya teman-teman, dan akan semakin tinggi kenaikannya kalau didukung oleh kebijakan pemerintah untuk menambah jalur tol di Indonesia. Jadi saat ini mungkin dari Semarang ke Jakarta kita sudah bisa dengan menggunakan fasilitasnya, sehingga perjalanan jauh lebih cepat lagi. Kemudian kita lihat dari statistiknya teman-teman. Ini menarik karena saham ini juga masih tergolong murah, selain karena memang saham ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Jadi kalau kebijakan pemerintah gencar melakukan yang namanya pembangunan infrastruktur, maka saham ini juga akan naik cukup tinggi. Dan price to book ratio-nya juga masih di bawah 1, sedangkan harga standarnya itu di atas 1 biasanya, bahkan 1,4, 1,5. Nah, kita lihat dulu di harga terbarunya. Jadi saham JSMR ini teman-teman, kalau kita lihat maksimalnya ya, kita lihat. Jadi dia memang pergerakannya seperti ini. Ada kelihatan sideways dari 2012, dan ini menarik kalau kita tidak berada di posisi puncak. Jadi dia biasanya naik di bulan-bulan Januari, Februari. Nah, ini bisa dilihat teman-teman di angka 5 ribuan. Jadi kalau teman-teman masuk di saham ini di harga 3.500-an, ini menarik karena selain PBV-nya juga murah, memang valuasinya itu biasanya di angka-angka di atas 4 ribuan ya, harga wajarnya. Jadi kalau teman-teman bisa masuk, nah ini menarik teman-teman. Jadi mungkin berselang beberapa bulan kemudian dia bisa saja naik di harga 4.000 ke atas. Kalau dibilang keuntungannya sedikit, jadi teman-teman perlu tahu bahwa ini saham masuk kategori saham yang aman untuk pemula ya.
saham yang bagus dibeli 2026 untuk persiapan 2026, salah satunya Jasa Marga ini. Jadi kalau teman-teman tertarik masuk di saham ini sebenarnya timingnya. Kalau bicara soal teknikalnya, kita tidak mau bahas teknikal ya, karena paling penilaian kita ke teknikal itu di soal moving average-nya, kemudian rasio volume perdagangan dan lain sebagainya. Tapi teman-teman kalau kita melihat grafik dasarnya, jadi masuk di 3.300 ya, kalau bisa turun 3.300, tapi perlu teman-teman ketahui ini sudah bulan November ya. November biasanya dia akan mulai naik lagi di di bulan-bulan awal-awal tahunnya. Jadi mungkin persiapan untuk masuk di saham ini menarik. Dan kalau kita lihat price earning ratio-nya di bawah 10, PBV-nya di bawah 1, dan yang menarik lagi ini adalah return on equity-nya ini di atas 10%, sekalipun terlihat turun ya. Turun dibanding 2023, 2024 ini ada penurunan ya. Tapi karena penurunan ini sebenarnya valuasinya menjadi murah. Nah, itu salah satu yang sering saya sampaikan. Kalau kita lihat di book value per share-nya itu di angka 4.900. 4.900 memang kalau dihargai di harga 5.000 ini pantas, teman-teman. Jadi selain book value-nya memang seperti itu, dan juga karena return on equity-nya juga tetap stabil, bukan minus dan di bawah 10%, selalu di atas 10%. Jadi ini masuk kategori saham aman untuk pemula, dan biasanya di awal-awal tahun itu biasa harga sahamnya mulai naik. Ini bisa lihat teman-teman, Februari Maret. Oke, kita lihat di 5 tahun ya. Ini Februari Maret. Jadi ini juga di Februari Maret bisa dilihat. Oke teman-teman, jadi simple saja. Kesimpulannya, kita tidak rekomendasi jual atau beli di semua review kita. Ini review singkat ya, bukan analisis mendalam. Saya baru melakukan analisis mendalam kalau ada request ya teman-teman, karena ini kita happy aja. Kalau cari saham yang aman ya ini diantaranya Jasa Marga, Telkom, kemudian perusahaan gas negara, itu masuk kategori saham yang aman karena bisnisnya terjaga. Kebijakan pemerintah selalu pro tentu untuk yang namanya infrastruktur tentu akan terus dikembangkan, tidak mungkin akan dihilangkan. Jadi sepanjang jalur jalan tol, kemudian bisnis lain yang terkait di Jasa Marga itu tetap dijalankan dan pemerintah pastinya akan menjalankan, maka bisnisnya tetap aman teman-teman. Yang terpenting itu, dan saya sampaikan bahwa ini bukan untuk investasi jangka panjang ya. Saham ini lebih cocok ke jangka pendek menengah. Tapi kalau teman-teman sebagai value investor, maka masuk di saat harganya murah seperti ini. Jadi kalau ada grafiknya naik turun seperti ini, naik turun, maka beli pada saat dia di grafik bawahnya seperti ini teman-teman. Jadi jangan beli di saat puncak-puncak seperti ini, misal di harga 5.000. Jadi teman-teman, ini kalau sudah di harga 5.000 lepas. 3.500 ini udah masuk kategori murah ya teman-teman, karena PBV-nya hanya 0,7, biasanya sampai 1,4, 1,5. Jadi teman-teman itu, tapi keputusan beli semua kembali ke investor. Kami tidak bertanggung jawab kalau teman-teman mengalami kerugian, karena ini hanya tambahan ilmu, bukan analisis mendalam, hanya review. Keputusan beli itu kembali kepada Anda semua. Kalau rugi silahkan ditanggung sendiri, kalau untung silahkan dinikmati sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke berbagai sosial media. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ads.